Tambang emas ilegal kembali merenggut nyawa penambang emas. Penambang emas tanpa izin atau yang biasa kita kenal dengan istilah peti. Ini harus dimintai pertanggungjawabannya berikut dengan pemerintah dan pengawasannya. Kali ini pemirsa terjadi di Solo, Sumatera Barat. Kita akan lihat bagaimana perkembangan terkininya untuk Anda dalam segmen At Large karena lagi longsor tambang ilegal merenggut nyawa penambang. Pemirsa, ini terjadi kemarin. Jadi kita lihat dari total korban terkini jumlahnya untuk yang terkini jumlahnya ada 25 orang penambang jadi korban. Kemudian 12 orang dinyatakan meninggal dunia karena ini adalah informasi terbaru dari lapangan pada saat tim SAR gabungan melakukan evakuasi. Kemudian ada 2 orang dalam tahap evakuasi saat ini dan sisanya dinyatakan selamat pemirsa. Nah ini terjadi hari Kamis 26 September 2024. Lokasi tepatnya adalah di Nagari Sungai Abu di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Jadi posisi longsor ini yang terjadi di tambang ilegal ini adalah di lubang bekas galian lama yang kemudian ternyata ada lagi penambang emas yang melakukan aktivitas penambangan di sana. Dan kemudian ini dinyatakan adalah tambang emas ilegal. Situasinya di sana dalam kurun waktu beberapa hari terjadi hujan yang cukup deras, intensitasnya tinggi berhari-hari dan kemudian terjadilah longsor pada Kamis siang. Namun proses evakuasi itu baru bisa dilakukan pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 27 September 2024. Mengapa pemirsa? Kita lihat. Ini adalah pernyataan yang menyatakan bahwa memang akses untuk menuju ke sana itu susah. Disampaikan oleh Irwan Effendi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solo, yang mengatakan perlu menempuh ke sana waktunya adalah 8 jam dari pusat Nagari atau akses yang bisa ditempuh dengan sepeda motor bahkan. Jadi bahkan bisa menuntut tim SAR gabungan atau orang yang beraktivitas di sana untuk berjalan kaki. Ini sebenarnya bukan longsor tambang ilegal emas pertama yang terjadi di Indonesia. Saya kutip untuk Anda, ada beberapa kejadian longsor tambang emas ilegal terjadi dalam kurun 2 tahun terakhir saja pemirsa. 10 bulan 7 2024, masih segar di ingatan kita, ada tambang emas ilegal yang bahkan merenggut nyawa 26 tewas, 11 orang dinyatakan hilang para penambang emas ini. Ini terjadi di Bone Bolango, Gorontalo. Beberapa bulan sebelumnya, 14 September 2023, longsor tambang emas ilegal di Kuantan Singinyi di Riau. Ada 1 orang dinyatakan tewas. Sebelumnya lagi 2023 ada 2 kejadian longsor juga yang kita ingat di tambang emas di Parigi Mutong, Sulawesi Tenggara. Dan ini ada 5 orang tewas dan ada 1 lagi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dinyatakan 12 orang tewas, ini terjadi di bulan 4 2023. Kemudian bagaimana sebenarnya pengawasannya? Pengawasannya ada dilakukan. Ada aturannya, landasan hukumnya di dalam undang-undang di pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Bahkan jelas ada sanksi hukuman kurungan 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Tapi ternyata masih saja ada tambang emas ilegal. Padahal kita tahu Kementerian ESDM saat ini sudah menyiapkan 4 bidang satgas. Salah satunya ditujukan untuk mengawasi tambang-tambang emas ilegal ini dalam Satgas Illegal Mining. Nah pemirsa, ini harus jadi pelajaran untuk kita. Jangan ada lagi korban jiwa di tambang emas ilegal. Untuk informasi terkini di Solo, Sumatera Barat, kita akan tanyakan langsung penanganan korban longsor di tambang emas. Pada Kepala Kantor Basarnas Sumbar ada Abdul Malik. Pak Malik, selamat siang. Selamat siang, Mbak Palen. Baik, Pak Malik, ini terakhir jumlah korban yang resmi dari lapangan itu jumlahnya ada berapa Pak? Berapa banyak yang selamat? Ya, untuk sementara dapat kami informasikan pada pemirsa Metro TV bahwa untuk data korban sementara itu totalnya 25 orang, 12 orang meninggal dunia dan 11 orang selamat dan saat ini penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir dan beberapa puskesmas, dan ada juga yang luka ringan yang sudah pulang ke rumah keluarganya. Dan saat ini kami fokus sesuai data ini mengevakuasi dengan tim gabungan lainnya 2 orang yang masih berada di titik longsor tersebut. Pak Malik, dari 2 orang yang saat ini sedang diupayakan untuk proses evakuasinya, bagaimana kondisi mereka Pak? Apakah ada kemungkinan untuk selamat? Nah, untuk sampai malam tadi kami dapat informasi 2 orang ini dalam masih kondisi selamat, namun ada beberapa luka
Namun karena tim pagi tadi sudah masuk ke lokasi, kemudian dari lokasi longsor tersebut ini tidak bisa berkomunikasi secara langsung ke posko. Nah, ini menjadi hambatan kami di sana. Dan saat ini mereka lagi melaksanakan evakuasi. Tentunya di lokasi titik longsor ini daerahnya black spot, kemudian hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki, dan sistem yang akan melakukan untuk evakuasinya adalah sistem estafet oleh tim gabungan dari titik 1, titik 2, dan titik 3 sampai nanti ke posko yang ada ambulan untuk dideploy ke rumah sakit atau ke puskesmas. Baik, Demikian Mbak Palen. Pak Malik, ini kan Anda mengatakan tadi kalau ini lokasi terisolir, blank spot. Kemudian kalau seandainya saat ini kondisi untuk evakuasi proses di sana, perlengkapan peralatan yang dibutuhkan tim SAR gabungan apakah sudah lengkap atau masih kurang? Nah, saat ini untuk peralatan gabungan, tim gabungan, untuk alat komunikasi kami menggunakan telepon satelit, namun itu hal yang terbatas, hanya menyampaikan informasi-informasi penting. Kemudian untuk alat berat kami belum termonitor karena untuk akses sampai ke lokasi saja hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Karena kalau Mbak lihat dari beberapa gambar atau video, melalui jembatan ini kemungkinan eskavator tidak bisa masuk ke lokasi tersebut. Oke, jadi ada keterbatasan ya Pak Malik ya karena aksesnya terisolir pemirsa. Pak Malik, ini kan angka yang dinyatakan sebagai korban ini jumlahnya 25 orang. Apakah 25 orang ini sudah pasti jumlahnya 25 atau sebenarnya masih dilakukan proses pencarian lagi? Bisa jadi bertambah? Iya, dalam kasus-kasus seperti longsor tersebut, dalam data 25 orang ini tentunya ini hal yang tidak pasti karena pihak korban maupun pihak desa atau aparat desa yang ada di sekitar sana sudah mendata dengan nama-nama yang masih belum ditemukan ataukah yang meninggal atau yang telah ditemukan. Tentunya kita masih menampung pengaduan-pengaduan dari keluarga korban yang mana nanti keluarganya yang masih belum ditemukan terus kita lakukan pencarian. Nah, sampai hari ini operasi SAR yang di hari kedua ini sampai hari Sabtu ini data masih yang di 25 orang. Kami belum dapat perkembangan dari pengaduan dari masyarakat atau dari pihak lain tentang orang yang masih hilang ataupun yang tertimbun di titik longsor tersebut. Demikian Mbak Palen. Jadi ada potensi mungkin ada tambahan jumlah korban gitu ya dari pencarian korban longsor kali ini. Kalau begitu bagaimana pemetaan yang dilakukan tim SAR gabungan untuk proses pencarian ini Pak Malik? Ya Mbak, sesuai dengan SOP kami dari Basarnas bahwa pelaksanaan operasi SAR ini 7 hari, dimulai kami dapat informasi berita dan saat ini kami masih berjalan 2 hari, masih ada waktu 5 hari. Kami mengharapkan dari semua pihak, baik itu warga ataupun pihak-pihak yang mengelola tambang tersebut, ini memberikan informasi yang valid kepada kami oleh tim gabungan untuk bisa melakukan pemetaan yang lebih detail ke lokasi-lokasi tersebut. Nah, saat ini memang kendala kami adalah di lokasi ini tidak ada satupun yang bisa memvideokan gambaran luasan longsor yang ada di lokasi. Tentunya dengan tim yang diberangkatkan pagi tadi dengan beberapa alat yang dibawa ke lokasi, ini bisa melakukan asesmen pemetaan dari lokasi, kemudian juga bisa melakukan identifikasi pada pihak-pihak warga yang ada di lokasi longsor tersebut. Baik, jadi belum ada gambaran luasan longsor yang bisa diperoleh informasinya oleh tim SAR gabungan. Jadi maksud Anda ada potensi lokasi longsor ini lebih luas lagi dan mungkin ada korban tambahan begitu? Ya, jadi untuk sementara memang kami masih mengambil data dari pihak aparat yang ada di posko dan ini kami dalami dan selalu kami kembangkan dengan potensi SAR yang lainnya untuk bisa mengasesmen dan memberikan suatu gambaran yang lebih luas kepada masyarakat di sana supaya mereka lebih terbuka untuk melakukan penyampaian informasi apakah korban yang perlu tim gabungan cari hanya sampai 25 orang ini atau lebih dari 25 orang. Tentunya
dengan keadaan longsor ini tentu kita perlu pendataan yang lebih detail. Tentunya Baik. kami mengharapkan kepada masyarakat yang ada di sekitaran Kecamatan Hiliran Gumanti ini, ataukah ada pihak-pihak lain yang masuk di sana tanpa mereka sadari, ini dapat terinformasi dengan tim gabungan yang ada di posko utama di Sungai Abu. Baik, Pak Malik, kalau seandainya proses evakuasi ini terus dilakukan, yang juga harus diperhatikan adalah keselamatan tim SAR gabungan. Sejauh ini kalau dari pantauan Anda, bagaimana cuaca di sana, kondisinya? Apakah cukup aman untuk para tim SAR gabungan ini bekerja di sana? Ya, untuk data cuaca tentu kami selalu memperhatikan dari teman-teman BMKG, dan saat cuaca agak landai kami akan masuk ke lokasi sana. Kemudian apabila data cuaca tersebut, perkiraan data tersebut tidak bisa kami masuki, maka kami akan stop ke titik yang lebih aman. Nah, saat ini gambaran tambang yang ada di Sungai Abu ini adalah tambangan luar, bukan tambangan ground yang di dalam. Kemungkinan ini agak lebih aman dan tentunya tidak mengurangi risiko yang akan kami ambil. Tentunya perlu ada safety officer yang akan memastikan tim gabungan masuk ke area pencarian, ataukah mereka hanya melakukan di sektor yang lebih aman saja. Mungkin itu Mbak Palen. Baik, kalau begitu mudah-mudahan nanti evakuasi proses pencarian bisa dilakukan dengan baik, aman dan berjalan lancar ya. Terima kasih Pak Abdul Malik, Kepala Kantor SAR Padang, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.